Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, yaitu dengan saya sendiri Sultan Hasibuan, Rifki Ramadan, dan Maria Esperanza. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan judul Pendidikan Anti Korupsi sebagai Pendidikan Karakter. Yang pertama, pendahuluan. Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, antara lain dengan membentuk badan negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut KPK. Semenjak didirikan tahun 2002 sampai sekarang, KPK telah menindak berbagai kasus korupsi. Pendidikan anti korupsi ada 5. 1. Pengetahuan tentang korupsi. 2. Pengembangan sikap. 3. Perubahan sikap. 4. Perspektif moral dan konvensional. 5. Pengembangan karakter anti korupsi. Yang pertama, pengetahuan tentang korupsi. Memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. 2. Pengembangan karakter. Pendidikan anti korupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi, afektif, dan kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut. Yang ketiga, perubahan sikap. Sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustasi. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat, seperti menyogok karena melanggar peraturan dan lain sebagainya. Perubahan pada satu elemen akan merubah pula elemen yang lainnya. Misalnya, menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan merubah kognisi, sikap, dan reaksi afektif. Oleh karena itu, ketika memberikan informasi tentang korupsi dan mengembangkan sikap berdasarkan kognisi, memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dapat dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu. Di samping itu, keterlibatan yang intens dalam aktivitas yang mengandung nilai-nilai anti korupsi juga akan mengembangkan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai tersebut. Jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa di kalangan siswa atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas mandiri merupakan hal yang lumrah. Pendidikan anti korupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu dirubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar anti korupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber. Strategi lain dalam merubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda. Karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya. Artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu, jika ada sikap yang pro pada korupsi, sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang, sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Dari perspektif moral, suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya. Apakah tindakan itu menyakitkan bagi orang lain, atau membawa kerusakan, atau melanggar rasa keadilan bagi semua orang. Selanjutnya, kualitas suatu tindakan mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud pelakunya itu buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal.
Dalam kehidupan nyata, moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati bisa juga menjadi pelanggaran moral karena itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain, moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga punya logika yang berbeda pula. Pendidikan anti korupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konvensional, apapun boleh dilakukan selama tidak dilarang. Oke, sekarang kita masuki poin 5, pengembangan karakter korupsi. Anti korupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Jadi sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Karena itu, pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku sesuai dengan tuntutan masyarakat. Maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan anti korupsi, diantaranya adalah melatih, memberi, tidak begitu terfokus pada temuan fakta, dan melibatkan. Melatih maksudnya itu adalah menentukan pilihan perilaku. Untuk itu harus diberitahu tentang hak, kewajiban, dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Misalnya, untuk mendapatkan nilai bagus, banyak cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut, seseorang bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Jika seseorang mampu memutuskan sendiri berdasarkan pilihan yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu. Oke, selanjutnya memberi adalah memberi kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel di mana seseorang bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan. Karena itu, kegiatan dalam menganalisis kasus, diskusi, bermain peran, atau wawancara merupakan situasi yang akan mengembangkan karakter anti korupsi pada diri. Selanjutnya, tidak begitu terfokus pada teman fakta. Jadi ada beberapa contoh seperti temuan yang terlibat korupsi dan juga beberapa banyak uang negara yang hilang di korupsi per tahun atau pertumbuhannya itu semakin bertambah. Yang tepat untuk proporsi dan sebagaimananya. Hal itu juga penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu menemukan sumber informasi seperti bagaimana dengan cara atau apa informasi yang bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang dapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan dalam posisi apa yang harus dipilih, dan sebagainya. Oke, next adalah melibatkan. Melibatkan itu melibatkan dalam berbagai aktivitas sosial di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial di mana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting, tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri pada umumnya yang banyak dimiliki oleh koruptor. Oke, selanjutnya adalah implikasi terhadap pembelajaran. Pembelajaran anti korupsi hendaklah didesain secara moderat dan tidak indoktrinatif, memberikan makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa. Jadi adalah implikasi terhadap pembelajaran merupakan pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warga negara yang turut serta memiliki masa depan bangsa dan negara ini ke depan, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akarnya dari bumi Indonesia. Hanya dengan menempatkan pada seseorang posisi inilah pendidikan anti korupsi akan memberikan makna penting bagi siswa. Jika tidak, mereka akan cenderung beranggapan bahwa pendidikan anti korupsi hanyalah urusan politik semata, sebab mereka bukanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan belum tentu juga akan berbuat korup di masa depannya. Jadi ada kerangka dasar filosofi
Sementara untuk mengembangkan moralitas peserta didik dalam pendidikan anti korupsi, yaitu pembentukan kebiasaan, pembelajaran, dan pemodelan, atau bisa disebut juga social learning. Semua pendekatan ini cukup relevan dicermati dan diformulasikan ulang agar target transfer of learning, transfer of values, transfer of principles dapat berinteraksi dengan persoalan dan realitas sosial. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Pendidikan anti korupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dalam jangka panjang pendidikan anti korupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi.